Kalau Yesus khotbah di bukit, saya khotbah di sawah. Oke, langsung aja editor tolong edit ini sebagai background sawah. Kayak mulut gue tuh nggak bisa berhenti gitu, kayak pengen cerita. Gini ya, apalagi kan ciwi-ciwi biasanya itu kan. Lu di mana tinggalnya? Boxing yuk sama gua. Tapi bukan BOXING, BOKSING. Udah ngajak berantem, salah ngejanya lucu banget sumpah. Selamat datang di podcast Yes He Is, di mana kita berbicara tentang membagikan imanmu dengan percaya diri, sehingga kamu dapat berperan dalam membantu dunia mengenal Yesus. Welcome to Yes He Is Podcast. Bersama saya Icel aja. Di Yes He Is Podcast ini kita bakal ngobrolin soal iman ya, iman Kristen jelasnya. Untuk kita tuh bisa berbagi tentang Yesus, bagiin Injil, tentang pesan Injil gitu ya ke orang lain yang belum mengenal Kristus. Dan hari ini aku nggak sendiri ya, sudah terlihat gitu ya bahwa kita berdua di sini. Ya, dan aku udah bersama dengan the amazing Kak Atma Simanunggaling. Yeah. Halo, so excited ya. Dan pastinya Kak Atma ini terkenal banget sih. Pasti dunia udah tahu. Jadi kita nggak usah perkenalan lagi ya. Langsung aja ya. Aku tuh penasaran banget sih sama pribadi Anda. Kenapa? Apa yang buat penasaran? Nah, ini adalah pertanyaan yang muncul ketika melihat konten-kontennya Kak Atma nih. Satu pertanyaan, Kak. Kenapa sawah, Kak? Kenapa, Kak? Penasaran gak sih? Iya, kalau yang follow udah agak lama ke bawah-bawah tuh kan memang dulu kontennya sering di sawah mulu. Betul. Kan. Sebenarnya ada 3 alasan. 3 alasan. 2 lumayan keren. Oke. 1 jamet banget jawabannya. Kita yang jamet dulu, Kak, please. Yang pertama karena nggak ada lighting sebenarnya. Karena nggak punya lighting kita cerah cari ya, di outdoor langsung. Alright. Yang kedua ini lebih agak keren. Sebenarnya kalau ngelihat konten-konten reels kan biasanya setupnya, kalau yang istilahnya talking head bahasanya, ngobrol langsung, itu biasanya settingan nih, tau nggak sih? Lurus ke kamera, terus pakai kursi gaming biasanya, betul. Terus belakangnya hitam sama ada pink-pink gini juga nih. Iya. Kan semua rata-rata gitu ya? Iya. Ya bosen dong. Berarti ini rata-rata ya? Iya, rata-rata kayak gitu. Saya rata-rata sebenarnya. Terus ya udah akhirnya mikir apa yang biar beda, yang biar catchy, dan akhirnya ya pesan Tuhan dibikin. Ya udah. Kalau Yesus khotbah di bukit, saya khotbah di sawah. Gitu. Wow, karena nggak bisa ke bukit ya? Iya, nggak bisa ke bukit jauh. Agak ini ya, Betul. PR ya. Oke, langsung aja editor tolong edit ini sebagai background sawah. Oke, nah terus kalau misalnya lihat gitu ya di Instagramnya Kak Atma nih, di bio-nya tuh keren, asik, Christian Theologian. Wih, apaan tuh Kak artinya, Kak? Itu kan sebenarnya kalau bahasa Indonesia masih simpel aja, teolog Kristen maksudnya. Betul. Tapi kalau dipikir itu sebenarnya untuk cuman gambarin saya ini ngapain sebenarnya di sosmed. Sebenarnya untuk itu aja, karena jujur ya, satu hal yang saya percaya, semua orang Kristen itu teolog. Bahkan semua orang itu teolog. Tanpa terkecuali. Kenapa? Contoh, kalau seorang Kristen, di titik saya tanya kamu, saya tanya Ical nih. Oke, boleh. Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu udah teolog kamu. Wow. Itu sudah berteologi gitu. Jadi everybody di titik mulai ngomong tentang Tuhan, itu teolog. Kalau saya karena lebih fokus aja bahas itu, saya cantumin Christian theologian. Tapi basically everybody theologian gitu, bukan saya doang. Ical juga teolog nih. Amin. Ical Tritunggal itu apa, Ical? Tritunggal itu langsung pip aja tolong. Pip. Jadi kita semua ini adalah teolog ya. Jadi aku udah boleh ya? Christian teolog. Boleh. Menarik banget. Tapi kalau misalnya Kak Atma sendiri itu emang ada spesial kayak belajar teologi secara khusus nggak? Yes, kalau pribadi basicnya awalnya otodidak dulu. Tapi walaupun otodidak, memang resource saya banyak itu buku-buku akademik lah. Buku-buku kayak Herman Bavinck, Louis Berkhof, Calvin, everything lah. Yang buku-buku akademik seperti itu. Tapi kemudian saat ini, saya lagi jalanin juga studi S2 teologi. Lagi proses, lagi tahap akhir sekarang. Lagi tulis tesis. Semangat. Doakan saya tulis tesis. Anak-anak tesis ada temennya. Gitu ya. Jadi biar terpercaya ya. Ibarat kata betul sih. Maksudnya let's say lah kalau ngomong soal pengetahuan mungkin bisa diisi kan dari buku segala macam. Tapi at the end of the day, ibarat kata kamu ketemu dokter.
dokternya bilang saya baca banyak buku loh, tapi nggak ada gelarnya di mana, kan kamu juga ragu dong. Iya, kan? betul Kayak, sekali. Sebenarnya itu aja untuk membuat teman-teman nanti yang nonton juga lebih, oh Atma ternyata udah sekolah kok. Gitu. Oke, approve. Gitu. Oke, nah tapi awalnya mah hanya belajar otodidak ya. Apa sih yang bikin tertarik gitu belajar kayak tentang teologi ya dan lain sebagainya? Sebenarnya basic aja sih karena tobat sebenarnya. Haleluya. Gini, dari lahir sebenarnya saya udah Kristen, maksudnya dari ya orang tua juga ada Kristen. But kalau ditanya saya pribadi baru berani, Atma sejak kapan sih jadi Kristen? Mungkin baru 2016 berani bilang gitu, karena itu momen pertobatan pribadi. And nggak tahu kenapa waktu habis tobat itu kayak haus aja gitu. Tuhan tuh siapa sih gitu? Tuhan tuh kayak apa sih? Dari kehausan kayak gitu entah kenapa langsung baca Alkitab sampai habis, ada 2 atau 3 kali kalau nggak salah langsung baca Alkitab sampai habis. Kemudian ya itu langsung baca buku. Jadi basically sebenarnya kehausan belajar teologi cuman buah dari kayak gue pengen kenal Tuhan yang gue sembah siapa. That's it. As simple as that aja. Gitu. Nggak ada apa-apa spesial tiba-tiba saya lagi naik kuda ada cahaya dari langit nggak ya. Bangun dapat penglihatan. Nggak ya. Dan ini sebenarnya hal yang orang-orang Kristen tuh sering terjadi, sering alami kan gitu kayak pertobatan dan lain sebagainya gitu. Tapi it's good sih selain bertobat kita juga perlu mengenal juga ya Tuhan yang kita sembah gitu. It's a good point gitu. Nah, tapi kenapa nih tiba-tiba jadi content creator di Instagram dan kontennya banyak yang meledak nih ya, dar gitu kan. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ya awalnya gimana gitu kan? Kalau para rasul, kan Paulus tuh dulu kalau kamu baca di kisah para rasul kan dia khotbah di kayak tempat orang-orang berkumpul. Iya. Cerita, walaupun habis itu dia diserbu massa ya. Tapi kemudian mirip-mirip ya. Pada zaman sekarang, karena kita di mana orang-orang paling banyak ya udah Instagram kan. Yeah. And in a way, saya jujur terinspirasi dulu dari almarhum Raditya Oloan, Pastor Radit dan juga Pastor Kristo. Ini dua orang yang mungkin dalam sejarah kekristenan utamanya generasi muda itu impact-nya luar biasa. And saya pribadi terinspirasi banget sama mereka. And I think mereka mungkin saat itu fokusnya tentang Injil secara lebih umum. Perlu ada juga nih yang hadirkan teologi yang lebih dalam, but in an easy way, yang lebih gampang dimengerti. So, ya tugas saya sebagai orang Kristen yang melengkapi apa yang mereka kerjakan juga. So, sebenarnya saya cuman terinspirasi bikin konten itu mengikuti jejak mereka. Ya, puji Tuhan, bahkan sekarang saya juga dimentorin personal sama Pastor Kristo, Pastor Topi Heru. So, ya mereka lah kayak role model saya sampai akhirnya saya masuk ke dunia sosial media. Gitu. Karena ngelihat banyak figur lah ya. Yes. Karena dan nyatanya mereka jadi banyak berkat kan selama ini. So, kalau saya juga punya sesuatu yang bisa jadi berkat untuk orang-orang, why not? Oke. Gitu. Tapi kan konten kakak nih agak dor ya, soalnya kayak membahas. Lalu dar apa? Definisi dar apa? Meletus bal. Bahas tentang yang dalam gitu kan. Contohnya kayak kata Tuhan. Kata Tuhan asalnya dari mana. Itu kan cukup membuat banyak orang itu yang kayak wah menyerbu langsung nih lapak ke Atma gitu kan. Nah sedangkan mungkin sekarang kita lihat gitu banyak Christian influencer gitu yang ya konten-kontennya mungkin live lah ya gitu kayak firman Tuhan hari ini mengatakan. Firman Tuhan untuk kamu. Iya gitu, tapi kenapa sih Kak Atma tuh memilih jalur ninja ini? Gitu. Kenapa memilih bahas konten-konten yang sulit gitu dan sebelumnya nih Kak, aku mau tanya deh. Sebelum Kak Atma bikin konten, Kakak tuh kebayang nggak sih bakalan responnya itu bakal seperti ini, seheboh ini? Ada 2 pertanyaan sebenarnya itu ya. Iya. Kalau kenapa akhirnya masuk ke zona ini, area ini, kayak ini sih tagline iklan sabun tuh. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, ayo sabun apa? Ada tuh gambarnya pedang kebalik. Ya itu maksudnya teman-teman banyak yang hadir membagikan renungan, firman Tuhan untuk menguatkan. That's fine, good banget. Iya. But tetap ada lini-lini yang mau nggak mau harus dilengkapi juga kan. Iya. Dan ya kalau kita cuman bilang let's say nanti kan ada orang ya siapa yang akan turun ya udah karena Tuhan kasih saya talenta dalam bidang ini daripada nanti kita ketemu Tuhan ditanyakan Mak kemanain kamu kemarin ya kan ya udah let's do it let's use it for the glory of God untuk memberkati orang-orang
And then yang tadi kedua apa? Sebelum bikin konten ini, kebayang nggak responnya itu bakal luar biasa ini gitu? Jawabannya yes and no. Yes dalam artian karena gini, kalau misalkan ngeliat konten saya pribadi kan sebenarnya nggak pernah technically, let's say attack siapapun, nyerang siapapun kan nggak pernah sebenarnya, mostly ya. Tapi fokus saya cuman gimana caranya gue nyajiin ajaran Alkitab se-eksplisit mungkin. Maksudnya se-clear mungkin, nggak perlu kayak buat bahasa-bahasa yang lebih direndahin, nggak. Gue mau nyajiin Alkitab, gue percaya penuh, so ya udah gue sajin aja. Ekspektasi akan akan ada serangan atau apapun, sebenarnya nggak expect. Karena ya di otak kan, ya gue cuma ngajarin Alkitab kok, gue nggak peduli untuk nyerang siapapun, cuma hadirkan Alkitab aja. Kalau kemudian ternyata ada pushback gitu ya, serangan, ya nggak kaget juga. Maksudnya para rasul kan juga kayak gitu. Jadi one way ada karena niatnya hanya memberitakan, jadi nggak mencari masalah lah bahasanya. Tapi ketika pun datang, ya nggak kaget aja ya namanya. Gimana sih maksudnya? Firman Tuhan tuh kan katanya kebodohan bagi orang yang akan binasa kan kata Alkitab. So ketika kemudian let's say ada yang serangan atau apapun ya udah itu main-main ini apa ya? Iseng-isengnya ya nggak apa-apa lah, mereka jarang firman Tuhan gitu. So tugas kita cuma beritain kan, gitu aja. Wow, oke. Tapi tadi menarik banget sih, secara eksplisit gitu. Yes. Nah aku pengen tanya sih kayak kenapa harus eksplisit? Karena kebanyakan mungkin kayak aku juga ya gitu. Kayak kalau misalnya ngomongin tentang Yesus gitu ke orang yang belum percaya tuh kadang kita suka takut-takut gitu. Nggak berani yang kayak Yesus itu Tuhan dan gue percaya gitu. Why kita sebagai orang Kristen tuh kalau misalnya bagiin Injil atau share tentang Yesus itu harus eksplisit gitu kan? Kadang-kadang tuh sedihnya, ironinya, orang Kristen tuh melihat imannya tuh kayak pakaian dobelan gitu loh, bukan kayak perhiasan. Orang pakaian dobelan emang disembunyiin. Contoh nih, saya pakai kaos di dalam nih, terus kemudian ada kemeja. Iya, kaos yang di dalam kan disembunyiin kan? Iya. Tapi lihat saya pakai sebut jam mahal, kan di luar ditaruh di pamer. Nah, kita tuh selama ini ngelihat kekristenan, iman kita sendiri tuh kayak apa? Apakah kamu lihatnya sebagai cuman kaos dalam? Atau perhiasan yang kamu bisa banggakan pameran? Lihat nih jam gua mahal. Sebenarnya pola pikirnya simpel kayak gitu aja. Kenapa malu atau apapun? Ya problemnya sebenarnya kita tanya balik. Kamu ngelihat imanmu kepada Kristus kayak apa? Kamu ngelihat imanmu kepada Kristus sebagai sesuatu yang beneran indah? Atau jangan-jangan malah jadi kayak aib? Sedih aja gitu. Kayak kok bentar. Kok kamu katanya percaya Yesus kok, tapi kayak kamu ngelihatnya kayak aib gitu ya, kayak kamu umpet-umpetin gitu. Aku sendiri aja, tidak perlu kubagikan gitu. Ya kamu aja kayaknya biasanya kalau makan bakso enak dibagi-bagi, masa tentang Yesus kan enggak. Jadi sekarang kita ada bakso ya. Iya. Oke, wow, that's really good point sih Kak gitu ya. Jadi emang yang nggak usah takut ya, ngapain takut ya. Gitu, karena kita harus pede juga dengan apa yang kita percaya, ya nggak sih? Kalau kita nggak pede, kita takut dengan apa yang kita yakini, ya balik lagi, kita nih sebenarnya percaya atau enggak? Iya, maksudnya basicnya gini, kita tuh yakin Yesus tuh beneran indah kan? So why afraid gitu loh? Gue nunjukin kayak, gue pernah lihat lukisan namanya lukisan Mona Lisa, keren cantik banget lukisannya. Ya udah, Yesus kan juga kayak gitu, Yesus tuh indah banget. Permasalahan nanti lihat orang yang mau nerima atau enggak kan itu urusan dia sama Tuhan ya. Tugas kita adalah beritakan, karena gini loh. Nggak tahu, Ical pernah ngerasain kayak gini nggak? Pernah. Sorry. Tapi maksudnya kayak kita ngerasa, let's say gua ngalamin kayak bakso gitu. Enak banget, atau steak enak banget. Kayak mulut gua tuh nggak bisa berhenti gitu. Kayak pengen cerita. Ya, apalagi kan ciwi-ciwi biasanya itu kan, ada grup-grup WA, ciwi-ciwi cancik gitu-gitu. Terus langsung share, ada bakso enak di sini gitu segala macam. Ya kayak gitu, basic kayak gitu aja kayak. Yang itu saya rasakan juga karena saya Tuhan Yesus tuh indah banget gitu. Ya nggak bisa diem aja, mulut tuh kayak pengen cerita tentang Yesus gitu aja. Oke, wow. Semoga teman-teman belajar ya. Nah, cuman nih Kak, ada beberapa orang yang ketika mau sebenarnya punya kerinduan nih, gitu kayak, iya Yesus tuh indah, gue pengen share nih tentang Yesus gitu. Nah, tapi kadang mereka tuh punya ketakutan gitu. Kayak, aduh takut nanti kalau ditolak gimana ya, takut nanti hubungan sama temen gue tuh jadi awkward gitu. Atau kayak nanti takutnya
misalnya kalau dalam konteks keluarga, ya dimusuhi nih satu keluarga gitu kan. Nah, kita mau belajar dari Kak Atma yang setiap hari mungkin banyak banget nih yang menyerang. Gimana kakak tuh ngerespon hal itu? Mungkin ada beberapa kayak step lah untuk kita mikir. Pertama sebenarnya kalau soal let's say takut ditolak atau takut dimusuhin, Rasul Paulus kan pernah ngajar gini, ketika dia beritain Injil, kepada orang Yahudi, dia kayak orang Yahudi. Kepada orang Yunani, dia kayak orang Yunani. So basically sebenarnya tinggal kita menyesuaikan aja cara pendekatannya. Ya kayak, nggak mungkin dong kamu let's say menginjili siapalah orang. Misalnya, abang-abang bakso lagi nih. Kenapa ya? Otak saya bakso terus. Abang-abang bakso. Gitu. Makan siang nanti bakso ya. Tolong. Nggak mungkin caranya sama dengan cara nginjilin siapa. Bisa mahasiswa dong. Ya mungkin kadang-kadang, jujur ya kadang-kadang ketika kita beritakan Injil ditolak ya karena mungkin kitanya freak aja gitu cara pendekatannya kayak lu apaan sih gitu. Aneh. Kadang-kadang orang Kristen tuh aneh gitu. Ngakuin aja kadang-kadang kita aneh, pendekatan kita aneh dan akhirnya nggak bisa denger orang. Yang kedua, tapi pun ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin memberitakan, menyajikan, ya ditolak kan pada akhirnya Tuhan kan. Rasul Paulus sekali lagi nulis tuh gini, orang tuh nggak mungkin percaya Yesus itu Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. So sebetulnya ketika let's say kita memberitakan, orang nggak percaya, ya kan karena Roh Kudus sebetulnya. Sebetulnya Roh Kudus yang kasih nih, orang akan percaya tahu enggak. So ya bebannya nggak di kita dong. As long as kita di hadapan Tuhan, gue udah beritakan sebaik mungkin yang gue bisa, ya sekarang serahin ke Tuhan aja. So apa yang perlu dikhawatirin? Kita kan gini, yang paling utama tuh ketika kita beritain Injil, I think kita akan berguna bahwa pertama, kita tuh lakukan itu untuk Tuhan. Kita karena begitu besar kasih Tuhan yang udah kita rasain, yang udah kita alamin, ketika Tuhan nolong lu dari masalah A, Tuhan nolong lu dari masalah B. Dari rasa syukur itu kemudian yang gerakin nih untuk beritain Injil nih. Ya dari situ dulu aja. Gak usah mikir tentang orangnya dulu. Gue cuma mau cerita Tuhan yang baik yang udah nolong gue kepada lu. Bukan sebenarnya pengen menangin jiwa lu. Itu juga mungkin salah satu problema ya akhirnya bikin takut orang Kristen. Langsung mikirnya kalau gue beritain Injil gue harus menangin jiwa. Enggak bro, enggak harus kayak gitu. Tugas beritain Injil pertama adalah beritain. Masalah menangin jiwa ketika Tuhan berkenan. So sebenarnya otaknya gitu dulu aja. Gue beritakan Injil karena gue menikmati kasih Tuhan. Enggak serta-merta untuk menangin jiwa. Ketika jiwa dimenangkan dengan pemberitaan gue, bagus. Tapi enggak itu jadi acuannya. Oke, gitu. Wow, itu good point sih gitu. Lagian kan untuk menangin jiwa tuh nggak sesimpel itu nggak sih? Kayak kita tuh belum tentu sekali cerita orang langsung bertobat gitu. Anda pikir Anda Petrus? Iya, gitu. 3.000 orang langsung tobat. Iya, mungkin dari jubahnya kan, sapu tangannya gitu kan. Gitu nggak sesimpel itu gitu. Mungkin kita perlu berkali-kali cerita gitu ke orang yang sama untuk akhirnya dia tuh bisa terbuka hatinya untuk Kristus. Jadi ya kalau misalnya ada momen di mana kita bisa bersaksi, ya udah do it ya gitu. Mau ditolak ya, kalau ditolak sih ya udah gitu kan. Santai. Slow gitu kan. Tapi sayang banget kalau misalnya kasih Yesus yang begitu indah buat hidup kita tuh ya disimpan sendiri gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, serangan apa yang terparah Kak? Di DM, jadi ada pernah ancaman pembunuhan ada. Wow. Lu di mana tinggalnya? Pengen gue samperin atau pengen dibunuh gitu segala. Ada macam-macam. Ada yang lucu gini, sumpah ada yang lucu banget. Lu di mana tinggalnya? Boxing yuk sama gua. Tapi bukan BOXING, BOKSING. Udah ngajak berantem, salah ngejanya lucu banget sumpah. Udah jadi takut ya, jadi takut nih kalau. Tapi kayak gitu-gitu lah, macam-macam ada beberapa, ada yang nyumpahin meninggal, macam-macam lah. Sangat ekstrim. Udah bukan resikonya, udah bukan dijauhin temen doang ya Kak. Iya betul. Sampai ancaman pembunuhan. Nah, banyak serangan nih ke kakak, bahkan sampai separah itu. Kenapa tetap mau lanjut terus untuk konten? Karena mikir maksud kita semua percaya langsung pasti nanti ke sorga kan, ketemu Tuhan Yesus. Amin. Nah, problemnya di sorga kan udah cuma Tuhan Yesus ya. Ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus segala macam. Nanti kita ketemu mereka yang palanya dipenggal dulu waktu itu, malu dong, masih dipenggal ya? Kamu kenapa kesini paling parah? Dikatain di sosmed, kan malu kita ntar ketemu Rasul Petrus gitu kayak. Jadi saya kembali, gue cuma gara-gara sosmed gue ngeluh kan, ya gitu aja gitu. Juga. Gaspol aja. Iya, gaspol. Karena kan gak enak kan, ya bayangin Rasul Paulus dipenggal gitu. Kita
kamu ngapain di sosmed, di kota aja Di Instagram. gitu. Ya udah, dia pala. Iya, apalagi yang cuman takut sampai nggak jadi. Iya gitu. Gitu. Oke. Wow, that's good. Tapi lebih serem mana nih Kak, ngomongin Yesus di sosmed atau di dunia nyata nih langsung? Apa ya? Kayak plus minus. Di sosmed tuh lebih serem karena eksplisitnya orang ngetik kan orang ya ketik-ketikan di kolom komen kan, apalagi foto profilnya tidak ada, followersnya 0 gitu kan. Akun-akun seperti itu tidak bisa dilacak dong. Iya Mereka dong. dengan sangat sigap tuh. Kadang-kadang baru baca literally ketahuan nih. Dia baru, contoh ada kemarin, saya bikin konten bahas tentang khotbah di bukit. Yesus bilang berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Tapi hook depannya saya bilang jadi miskin itu baik. Tapi kemudian bahas maksudnya Yesus miskin dalam roh. Ya. Ada yang komen, inilah di kekristenan diajarin untuk miskin gitu. Ketahuan dia nggak nonton videonya sampai habis nih, cuman baca title-nya doang gitu. Tapi it's apa ya? Ya udah kan, itu artinya kolom komen tuh kayak gitu isinya. But ya so what gitu, santai aja gitu. Karena toh pada akhirnya ya puji Tuhan lah, seenggaknya kalau dia komen kan kadang-kadang ntar muncul lagi tuh di reels dia tuh, di rekomen lagi. Kalau dia bisa nonton lagi kan ya puji Tuhan dong. Kita nggak tahu bro. Rasul Paulus tadi pembunuh jemaat jadi rasul paling gede. Kita nggak tahu nih orang-orang yang ngatain nih yang di kolom komen nih. Kalau Tuhan berkehendak bisa ya ntar jadi penginjil gede 20 tahun lagi kan kita nggak tahu. Yes. So ya tugas pelayanan kita kan cuma di situ. Tapi pernah kesel nggak Kak? Baca komen. Waduh lucu. Macamnya gitu kayak tadi request di DM. Boxing sama gua lu. Bukan kesel diajak boxingnya, tapi ya lu mau ngatain belajar ngeja dulu lah gitu. Kayak ngeja yang bener gitu biar kayak kan jadi kentang kan. Gua pengen tersinggung tapi dia lebih lucu, ngejinya salah. Tapi ya so what gitu, santai aja. Kadang-kadang justru yang lebih lucu teman-teman saya yang lebih emosi gitu. Gue aja santai kan, gini udah biasa. Mereka yang biasanya lebih emosi, but nggak ada sih, santai aja Bang. Wow, that's good gitu. Nah, kalau buat mungkin audiens gitu, mereka mungkin yang masih kayak mau bagian Injil, tapi takut gitu. Gimana caranya supaya bisa seberani ini gitu Kak? At least ke orang-orang terdekat kita dulu lah gitu. First thing first ya, tetap mulai. Maksudnya Injil itu kan tentang siapa sih? Tentang Kristus kan, tentang Tuhan. So nggak mungkin kamu bisa boro-boro berani, punya kemauan ya dulu. Punya kemauan untuk beritakan Injil kalau kamu sendiri nggak nikmatin Tuhan. Bener-bener secara deep down in your heart gitu. Kalau kamu nggak punya itu, lupakan tentang memberitakan Injil. So start from di situ dulu. Renungin lagi Tuhan, kebaikan Tuhan, nikmati lagi. Baru kemudian akan mulai muncul tuh api-api dikit. Nah, api-api dikit mungkin nggak langsung berani tiba-tiba dibikin bikin di Instagram video. Mungkin nggak langsung kayak gitu. Tapi start from something simple aja, kayak teman-teman nongkrongan. Cerita, biasanya kayak gue kemarin gini loh, baca Alkitab tuh kok ada hal yang menarik buat pikiran gue gitu. Hal yang menarik ya kalau orang Indonesia tuh kalau mungkin kita langsung beritakan langsung kayak langsung nolak tuh, defensif. Tapi biasanya framing aja sebagai kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Kayak gitu-gitu. Gue kemarin baca Alkitab tuh kok agak bingung gue ya, apa ya maksudnya Yesus itu berkorban bagi gue gitu. Nah mulai hal-hal kayak gitu aja, terus kamu ceritain, terus itu banyak kok hal-hal yang bisa kamu kemudian bangkitkan untuk membagikan keberanian. Dan hal yang kedua juga nggak semua harus kayak saya gitu. Nggak semua harus jadi tiba-tiba kamu semua bikin reels di Instagram, enggak juga, enggak. Kamu mulai hal basic juga. Kamu cuma di teman kantormu, itu luar biasa. Karena kadang-kadang ada satu jiwa yang mungkin dengan satu kali beritakan langsung bertobat ada. Tapi ada 52 kali ada. Gitu. Jadi just do your best, beritakan Injil di konteksmu sendiri, and with everything you got, then that's good. Gitu aja. Terus setiap kita pasti punya circle kita sendiri. Tuhan tuh kan ngelempar kita ke satu tempat bukan dengan tanpa tujuan ya. Pasti ada goalnya. Ya cek aja di sekitarmu, jangan-jangan ada orang yang Tuhan mau percayakan kepada kamu jiwanya. Bisa aja kan? Cek aja. Mulai peka-peka dikit aja. Ada, pasti ada. Saya tuh ragu pasti ada sekitar kita orang yang Tuhan tanamkan ke hausan tuh pasti ada. Cari aja. Kadang-kadang lucunya kadang-kadang datang sendiri. Tahu dari mana? DM saya kadang-kadang muncul aja gitu. Mau bertanya. Nah, orang-orang ini kan pastinya di sekitarnya di lingkungan Kristen juga dong. Ya udah. Nah, ini orang Kristen di sini di mana? Sebenarnya yang mau saya ajak itu kayak
see your surrounding ya. Kadang-kadang ada orang kok yang mau tanya nih, mau mengerti. Nah, kamu hadir dong di situ. Jadi penolong buat mereka, jadi berkat buat mereka. Gitu. Oke. Tapi sometimes ada audiens kita nih kayak yang punya struggle kayak, aduh aku mau bagian Injil sih, tapi kayak aku tuh di lingkungannya tuh Kristen semua atau orang yang udah percaya gitu. Nah kalau dalam kondisi seperti itu, kira-kira apa sih yang harus mereka tuh lakukan gitu untuk memulai? Malah lebih gampang gak sih sebenarnya kalau lingkungannya Kristen semua? Kayak kamu gak terlalu khawatir dengan pushback yang lebih keras gitu. Karena atau orang-orang Kristen juga. Walaupun tentu orang Kristen juga butuh diinjili ya. Yeah. Karena kita bedain nih, Kristen dalam artian dia bertobat percaya Kristus sama Kristen yang legalitas. Dua hal yang berbeda kan. Kadang-kadang ada juga orang-orang yang butuh diinjili di bidang itu. Tapi justru sebetulnya dalam konteks seperti itu lebih mudah. Kenapa? Karena mereka lebih familiar dengan apa yang mau kita omongin kan. Mereka lebih terbuka untuk itu. Dan so sebetulnya tinggal ini aja, lidahnya sentil dikit biar ngomong gitu. Kalau lidahmu takut sentil dikit, gitu. Ya berani ya, biar keluar nih. Apa perlu ntar ada lidah api di atas kayak gitu kan, nggak perlu juga. Iya, oke. Tapi kalau bagian Injil tuh harus nunggu momen nggak sih Kak? Kayak nunggu momen, nunggu kesempatan nih gitu. Atau gimana sih sebenarnya untuk mulai? Nunggu momen enggak. Tapi kalau udah momen jangan disia-siakan. Oke. Tahu nggak kasusnya gini? Sering kejadian. Gue nunggu momen. Resolusi 2025 ingin memberitakan Injil, tidak akan terjadi itu pasti. Orang-orang kayak gitu tidak akan terjadi. Tapi kemudian, let's say di tahun itu muncul, contoh sebutlah, ada temanmu lagi depresi. Karena let's say permasalahan keluarga. Bukankah itu sebenarnya jadi sarana penting banget gitu loh. Jadi momen penting banget untuk kamu bisa sajikan kasih Tuhan. Tapi nyatanya akhirnya terjadi apa? Udah ada momen. Tetap takut juga kan, tetap kayak nah, ketika titik itu ya, ingat loh, Injil pertama memang kita untuk menyenangkan hati Tuhan. But then ketika kamu dari penuh dengan kasih Tuhan, kamu juga punya kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu maksudnya apa? You see their soul. Kamu lihat jiwa mereka nih. Jiwa mereka butuh Injil, jiwa mereka butuh diobati dengan Injil. So, kepedulian itu yang kemudian akan dorong kamu. Nah, problemnya kadang-kadang kepedulian kita kalah sama gengsi nih. Iya. Right? Kayak gengsi lebih tinggi daripada kepedulian ya. Ya dibalik dong gitu. Gengsi nggak ada artinya ketika kita melihat teman-teman atau jiwa-jiwa di luar sana butuh Injil. Udahlah buang gengsi. Karena tugas kita memuliakan Tuhan bukan memuliakan diri. Amin. Gitu. Pada akhirnya sebenarnya bukan tentang momennya ada atau enggak ya. Yes. Gitu. Tapi gimana dari kitanya untuk fight our fear gitu. Ketakutan kita sendiri sebenarnya. The problem. Betul. Gitu. Jadi jangan nunggu momen tapi cari momen. Asik. Luar biasa. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita kan ngelihatnya Kak Atma tuh banyak di sosmed. Oke. Kalau secara langsung nih gitu di dunia real, pernah gak sih Kak Atma tuh punya momen di mana bagiin Injil ke seseorang atau share tentang Yesus ke orang yang sama sekali belum kenal tentang Kristus itu siapa? Di kampus dulu, waktu zaman kuliah. Ini sebelum viral ya Kak? Sebelum, oke. Walaupun ada juga sih, tapi sebelum viral waktu itu ngobrol dengan dia backgroundnya emang dari keluarga non-Kristen juga, tapi pun sebagai orang pribadi, anak filsafat waktu itu, dan ateis juga. Okay. Jadi double combo lah. Emang dia di keluarga bukan Kristen, dan juga secara pribadi memutuskan ateis, dan ngobrol di situ. Oh lama, itu ada mungkin 6 bulan kali ya kami intens kontak segala macam, and at the end dia belum tobat sih sekarang. Oke. But satu hal saya notice selama kami berjalan, obrolannya tuh pertanyaan-pertanyaannya semakin bukan pertanyaan menjebak. Tahu nggak kayak orang-orang, misalkan orang ateis yang iseng, yang maksudnya cuma nyari masalah, nanya soal bisakah Tuhan membuat batu yang lebih besar yang sampai dia nggak bisa angkat lagi gitu-gitu. Itu kan pertanyaan nggak jujur ya, itu emang pertanyaan emang alay aja itu. Alay. tapi kalau dia awalnya begitu, but then sebagai berjalan pertanyaannya mulai kayak, tapi kenapa ya bro Tuhan izinin gua ngalamin banyak hal? Iya. Kelihatan ya pertanyaannya dari yang awalnya untuk menjebak menjadi lebih yang sifatnya personal, pastoral. So kadang-kadang buah penginjilan tuh nggak harus orang benar-benar dibaptis. Kadang-kadang ada proses. And I think satu hal yang orang Kristen sekarang jarang notice, jarang sadar, lu bisa jadi histori seseorang kenal Tuhan, bro. Wow. Sis, jujur salah satu yang paling
sampai sekarang akhirnya membuat saya semangat terus beritaan Injil, salah satunya juga itu. Even if bukan gue yang bikin tobat, tapi gue jadi bagian perjalanan dia nih. And I think ketika nanti pernah suatu kali akhirnya saya diundang khotbah di sebuah gereja, datang, ini Kak Atma ya? Iya, kenapa ya? Oh iya, saya dulu bukan orang Kristen bang, tapi nonton konten abang, mulai dari situ saya kenal orang-orang Kristen sekitar saya, terus kalian jadi Kristen. Wow. Hal-hal kayak gitu, bukan gue yang bikin tobat serius, karena teman yang lebih intens. Tapi at least gue jadi Bagian. percikan api yang mulai mantik. So I think orang Kristen perlu notice, lu bisa jadi bagian dari sejarah pertobatan seseorang. Iya. And I think ya seru aja sih nanti kita di kekekalan ketemu orang itu lagi cerita-cerita. Wah karena kamu dulu beritain Injil kayak saya sekarang jadi di sini juga nih karena kamu salah satunya gitu. Kayak hal-hal kayak gitu yang harus mulai kita pikirin deh. Iya. Tuh, bahwa kita bisa jadi bagian story orang. Karena bagian kita sebenarnya menabur ya. Yes. Bukan hanya menuai. Iya. Nggak masalah yang nuai itu siapa. Iya. Ketika ada kesempatan, ya tabur aja. Iya. Ical sudah pernah jadi bagian story orang? Bisa 2 jam nih. Tapi maksudnya aku mau nanya, pernah di momen itu kan? Pernah. Dan pernah ngerasain bahwa dia cerita? Joy-nya itu kayak luar biasa sih. Gitu? Kayak pengen terbang. Gitu. Kayak akhirnya nih orang yang gue perjuangin gitu. Atau kayak iya kan, itu kan kepuasannya ada kan? Iya gitu. Atau sometimes kayak misalnya aku share tentang padahal cuma sebentar gitu, tapi pada akhirnya aku juga udah lupa gitu kan, pernah share itu ke dia dan ketemu lagi, dan saat itu dia udah kayak misalnya kenal Tuhan Yesus lebih lagi dan lain sebagainya. Itu kayak wah gue ada di situ loh gitu. Di masa-masa kamu mau kenal Yesus gitu dan cari tentang ya Tuhan itu siapa dan lain sebagainya. Gue ada di situ gitu, dan itu tuh joy-nya tuh luar biasa sih. Nah itu menurutku itu feeling yang penting gitu untuk kita, karena percaya deh ketika Ical juga ngerasain ketika di momen itu happy-nya tuh kayak gitu, kayak mau meledak aja hati, karena and I think itu juga akan jadi penghiburan buat kita juga. Maksudnya gini, tahu nggak sih kadang-kadang sesuatu yang kita beritakan kembali ke kita melalui mulut orang. Nah, kita memberitakan Injil nih, Tuhan hadir bagi kamu, menebus dosamu, gitu segala macam. Di kemudian hari, kayak gue pernah kejadiannya, lagi down, lewat mulut orang bro, yang saya beritakan setahun yang lalu, muncul lagi. Dan itu kayak jadi siklus yang saling menguatkan juga gitu. Kayak kamu, let's say, kamu beritakan, kamu lupa kapan tuh. Iya, lupa. Tapi sekarang lagi momennya lagi kurang, mungkin lagi redup apinya, tiba-tiba dia muncul dengan cerita itu, apinya jadi besar lagi. Beautiful. Gitu. Itu luar biasa gitu. Tapi tadi aku menarik banget sama ceritanya Kak Atma nih. Di bagian si teman Kak Atma ini yang awalnya tuh pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak genuine gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang emang sengaja. Sebenarnya dia udah tahu nih jawabannya apa. Nah, kadang kita tuh nemu orang-orang kayak gini. Cara terbaik buat ngerespon si orang kayak gini tuh seperti apa? Pertama, sebenarnya bisa aja kayak direspon secara genuine. Tapi kedua, let's say, kemudian ketika dia semakin melunjak, kacangin. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kan emang orang-orang nge-troll itu cari perhatian nih kadang-kadang. Atau kadang-kadang emang ada sesuatu yang dia coba. Kayak kompensasi gitu loh. Ada kekesalannya kepada orang lain, dilampirkan melalui kita, melalui hal seperti itu. So, the easiest thing sebenarnya tetap baik aja. Tetap ramah aja, tetap menunjukkan kasih. Walaupun kadang-kadang kalau dia semakin ngelunjak, kamu sentil dikit juga nggak apa-apa. Contoh, kayak kadang-kadang saya ada iseng-isengnya juga gitu. Ketika orang nanya jebakan, misalkan, wah nggak perlu kok percaya Tuhan untuk mengajarkan kebaikan. Orang mah baik bisa di mana aja, nggak perlu percaya Tuhan. Terus saya tanya, emang kalau ada Tuhan ada baik emang? Kan siapa yang ngatur, apa semua bebas-bebas aja gitu. Tapi hal kayak gitu yang mengusik dia, akhirnya kadang-kadang dia ngerasa, oh iya gue ternyata nggak bisa bertingkah nih. Nah, itu juga jadi jalan juga. Tapi kalau teman-teman yang let's say nggak punya kapabilitas untuk menjawab secara lebih detail, percaya deh, kasih itu menutupi segala sesuatu kok. Orang-orang yang memperlakukan seperti itu pun, ketika kamu push dengan kasih, diem sendiri kok. Karena pada akhirnya ketika kita tuh manusia punya sense kasih itu, kita sensitif gitu sama kasih. Mau kita sombong kayak apapun, mau kayak marah kayak apapun, ketika nemu orang yang baik, pure, tetap nggak bisa bro. Kayak, gue yang kejam deh ini, gitu-gitu. Nah, kadang-kadang kita membuat hal seperti itu juga sangat berguna, karena pada akhirnya orang-orang ini seringkali bukan nyari jawaban, nyari kasih. Iya. Orang-orang yang seperti ini bukan nyari jawaban, tapi mencari
can I find something that fills me, yang memenuhi saya? So, ketika kamu hadir dengan kasihmu, dengan kesabaranmu, wow, itu banyak kisah-kisah kayak gitu soalnya. Dan itu yang saya rasakan juga. Kadang-kadang bukan jawaban intelektual yang mereka perlukan, tapi menemani. Jadi dengar teman cerita and everything, dan justru dari situ kamu bisa masuk. Nggak perlu harus jawab secara filsafat ini bagaimana, nggak perlu kadang-kadang mah. Iya. Kadang orang tuh nggak perlu jawaban intelektual ya, karena emang dia mungkin dari sisinya dia lonely dan lain sebagainya. Kayak R.C. Sproul bilang tuh apa ya? Seringkali orang tuh nggak percaya Tuhan, bahkan mostly bukan masalah intelektual, serius, mostly masalah moral. Kayak ya karena ada, let's say kepaitan dia sama orang Kristen dulu mungkin, atau secara pribadi dia emang mengalami banyak hal yang menyakitkan, atau yang ketiga emang keras kepala aja gitu. Jadi kayak nggak perlu khawatir tentang hal tersebut. Kadang-kadang justru kita masuk bukan dari hal intelektual. Sebagai orang yang kontennya mostly hal intelektual, saya ngomong nggak selalu harus kayak gitu kok. Gitu. Kamu dengan cara yang kamu bisa aja, kayak kamu nemenin ngopi, nemenin cerita lagi dia galau, lagi diputusin pacarnya yang tadi mana itu. Gitu. Kamu hadir bagi dia itu jadi perpanjangan kasih Tuhan juga. Iya, betul sih. Gitu. Jadi walaupun kalau aku bisa simpulin nih dari jawaban Kak Atma gitu, sekalipun orang tuh datang ke kita dengan tidak genuine, tapi ya udah kita respon aja dengan genuine, sebagaimana Kristus juga kasih Yesus. Contoh real. Kan kita nggak boleh milih ini ya, siapa yang mau kita beritakan Injil kadang-kadang kan. Ya ketika ada orang yang diberitakan kepada kita, beritakan aja. Saya itu kan ada merintis pelayanan namanya Ignis Ministries. Salah satu aktivitas kami itu melayani di sebuah panti asuhan, namanya Panti Asuhan Perapatan. Ini panti asuhan usianya udah hampir 200 tahun BTW. Wow. Nah kami pelayanan ke sana. Ada anak-anak umur kelas 4 SD. Satu anak cerita tentang sakitnya dan akhirnya dia susah percaya sama Tuhan. Nggak mungkin dong sama anak saya gitu saya ngomong soal filsafat, soal penjelasan teologis, nggak mungkin dong. Yes. But kita malah hadirnya, aku di sini buat kamu ya, kamu cerita sama abang apapun gitu. Kamu ngobrol sama abang. Justru hal-hal kayak gitu yang seringkali lebih efektif untuk beritaan Injil. Gitu loh, nggak selalu harus. Jadi nggak perlu minder lah, nggak perlu kamu kayak harus, apakah saya harus MTH untuk beritakan Injil? Tidak. Oke, itu ya guys ya, tadi udah nonton ya. Terakhir nih Kak, gitu. Gimana caranya supaya kita tuh bisa share tentang Yesus atau bagiin Injil tuh dengan friendly gitu, nggak pakai yang maksa atau nggak pakai cara-cara manipulatif juga gitu. Maksudnya cara-cara manipulatif tuh kayak misalnya kita baik karena kita mau you know, saya bayarin kosanmu tapi kamu percaya Kristus ya, nggak mungkin dong. Gitu. Kayak gitu kan. Nah gimana tuh caranya Kak, tips buat teman-teman yang nonton di sana? Yaitu pertama, maksudnya ya emang final goal atau goal akhir dari memberitakan Injil kan memenangkan jiwa ya. Tapi please jangan jadikan itu langsung paling pertama yang kamu fokuskan. Karena ya itu ketika fokusnya let's say semata-mata untuk nambah kuantitas, itu lo masuk tuh yang manipulatif tuh. Karena kan biasanya ngejar kuantitas kan. Pokoknya gimana caranya gue menangin orang lebih banyak nih masuk geng gua. Nah pola pikirnya kayak gitu. So instead of kayak gitu, mulailah dari hal yang pertama itu tadi, bahwa kamu beritakan Injil, itu nyeritain tentang Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu nikmati. Bukan serta-merta untuk menangin orang dulu. Ketika dari situ, percaya deh kamu gak akan berani pakai cara manipulatif. Karena lo tahu nih, ntar lo bertanggung jawabin juga sama Tuhan. Emang Anda pikir gini, Rasul Paulus bilang, aku tuh selalu bersyukur Kristus diberitakan dengan motivasi apapun. Kadang-kadang ada yang dengan motivasi baik, ada yang motivasi salah. End goal-nya, produknya sih tetap bagus ya, orang percaya Yesus. Tapi bukan berarti Paulus tetap setuju dengan motivasi-motivasi yang buruk. Gitu loh. Orang ini bagus, let's say dengan cara manipulatifmu. Misalkan orang ini jadi percaya Yesus, bagus sih masuk surga. Tapi lu juga akan ditanyain Tuhan, kenapa lu pakai cara kayak gitu? Emang gue disuruh pakai cara kayak gitu? Jadi, karena kita mengenal Tuhan, kita nikmatin Tuhan, kita beritain Tuhan yang sama ini, lu gak akan kuat tuh pakai cara-cara kayak gitu. And then yang kedua, baru ketika itu ngalir melihat itu kita beritakan Injil kan karena kita menghargai jiwa mereka. Ini orang-orang yang diciptakan menurut gambaran rupa Tuhan juga. So, if kita ngelihat mereka sebagai gambaran rupa Tuhan yang berharga, yang Tuhan datang untuk mereka, nggak ada juga kita motivasi yang aneh-aneh. Kayak, ya nih lo mau makan nih, si dia nih obat nih.
Tapi kalau lu nggak mau makan ya nggak apa-apa. Tapi ini biar lu sembuh gue kasih nih obatnya. So ya dengan cara kayak gitu, I think kita nggak bakal capek pertama karena masih ada jiwa yang banyak. Kita nggak bakal terpikir manipulatif karena kita bertanggung jawab sama Tuhan. And I think kita akan lebih melakukannya dengan hati yang berpusat pada kasih. Karena kita mencerminkan Tuhan yang kasih. Ya, wow. Satu hal yang aku catat yang bagus banget dari apa yang Kak Atma sampaikan. Kata-kata hari ini, Cel. Jangan fokus untuk menambah kuantitas. Tapi sometimes kita tuh selalu mikirin berapa banyak ya yang aku bisa aku menangkan gitu kan. Tapi sometimes fokus kita tuh harusnya adalah satu orang yang butuh Tuhan gitu. And even kalau misalnya cuma satu orang pun yang bertobat dari apa juga kok surga. Yes. Kedengeran nggak suara-suaranya? Gitu. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin bingung gitu kan, kayak mau bagiin Injil tuh gimana, ngobrolin tentang iman dan lain sebagainya, tenang aja karena YesHeIS punya banyak tools. Salah satu ya adalah Let's Pledge gitu ya. Jadi teman-teman bisa pergi ke website kita gitu, di situ banyak tools, tips juga praktis gitu untuk teman-teman yang mau bagiin Injil gitu. Dan thank you so much Kak Atma gitu untuk semua insight-insightnya gitu. Percaya teman-teman semuanya lagi pada nyatet gitu ya. Kalau belum nyatet tolong kembali lagi ke nol gitu ya, nonton dari ulang gitu. Dan mungkin ada kata-kata terakhir maksudnya kata-kata buat teman-teman audiens biar mereka semangat untuk bersaksi tentang Yesus atau bagiin Injil. Kemana nih guys? Kesini guys. Oke. Tuhan bilang ketika dia itu datang untuk menyelamatkan kita. So, kita yang sudah menikmati keselamatannya, masa kita nggak ingin sih ngeliat teman-teman juga merasakan kenikmatan yang sama? So, believe me, you are given by God talents. Kamu dikasih Tuhan hikmat, kamu dikasih Tuhan kasih. Dan pakailah itu untuk jiwa-jiwa di luar sana. Karena percayalah, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. So, believe in Jesus and praise Him. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sangat mangsa. Dan teman-teman jangan lupa buat follow, subscribe gitu ya YouTube kita, dan juga follow Instagram kita YesHeIS Indo, dan juga Kak Atma mau promo mungkin. Atma Semanung Khalid di Instagram dan di TikTok. Udah itu aja sih kayaknya. Iya. Follow for more. Oke deh. Dadah. God bless. God bless.